Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya nanti, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kami bersukacita atas kelahiran-Mu ya Tuhan di hati kami. Dan dalam rasa sukacita kami mengalaskan seluruh sukacita itu di dalam kesetiaan mendengar firman-Mu. Olehnya berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Berkenanlah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan berbicara kepada kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang berkumpul bersama-sama kita di sini, serta saudara-saudara yang mengikuti perayaan ini di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Hari Natal. Saya akan membacakan kepada kita nats yang menjadi dasar bagi tema perayaan kita pada perayaan Natal Nasional 2021, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia bersama pemerintah, TNI dan Polri, yang dialaskan pada 1 Petrus 1 ayat 22 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang Narsis dari mitologi Yunani kuno. Dikisahkan, sejak kelahirannya dia diramalkan tak akan berumur panjang apabila dia sempat melihat bayangan dirinya. Maka kedua orang tuanya segera menjauhkan semua cermin dari negeri itu. Suatu saat saudara-saudara, Narsis berburu. Tatkala kehausan oleh terik, dia menemukan telaga yang cukup jernih. Dan dia hendak mengambil air dari situ. Ketika ia membungkuk hendak mengambil air, dia melihat sebuah wajah di bawah air itu, di dasar air, yang tidak lain sesungguhnya adalah bayangannya sendiri. Dia begitu mengagumi wajah di bawah air itu. Dan dia berupaya meraupnya. Tetapi ketika tangannya menyentuh air, air itu bergemerisik, bergoyang, dan wajah itu terganggu, menghilang. Lalu diam dia sebentar, menunggu wajah itu muncul lagi. Dan dia ingin meraupnya kembali, tetapi setiap kali tangannya menyentuh itu, wajah itu bergelombang dan bahkan menghilang. Begitulah dari siang sampai petang matahari terbenam, gelap gulita wajah itu menghilang, dan menurut kisah dia menjadi gila di tempat. Dan bahkan kisah lain menyebutkan dia meninggal di tempat. Begitulah saudara-saudara asal muasal istilah bagi orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri dan tidak bersedia berbagi cinta dengan orang lain, kita sebut sebagai narsistik. Yang dalam dunia psikologi cukup dikenal sebagai penyakit narsistik. Sesungguhnya saudara-saudara itulah gambaran kita. Kita ini orang-orang yang terlalu mencintai diri kita. Lihat saja fenomena selfie dalam keseharian kita. Dalam selfie itu kan kita yang utama dan orang-orang lain di belakang kita menjadi latar untuk keutamaan kita.
Dan untuk itu pun kita membutuhkan tongkat yang kita sebut namanya tongsis. Yang tidak lain singkatan dari tongkat narsis. Inilah yang merongrong kehidupan kita sepanjang zaman. Terlalu mencintai diri sendiri. Kita ingin diutamakan tapi enggan mengutamakan orang lain. Ingin diperhatikan tapi enggan memperhatikan orang lain. Ingin dicintai tetapi sulit mencintai orang lain. Dan akibatnya terjadilah resesi cinta kasih. Jadi tidak hanya resesi ekonomi yang terjadi. Terlalu banyak orang yang membutuhkan cinta kasih. Tetapi sangat sedikit orang yang bersedia mencintai. Demand dan supply tidak berimbang. Dan inilah yang menyebabkan makin gersangnya cinta kasih dalam kehidupan kita. Yang pada gilirannya makin surutnya persaudaraan yang otentik. Sebagian di antara kita kini cenderung makin berupaya untuk hanya hidup untuk dirinya dan kelompoknya. Bahkan tak segan mengorbankan orang lain, apalagi yang berbeda haluan dengannya. Dan sering sekali persaudaraan terbangun atas perhitungan untung rugi.